Terima kasih Bung Ari. Ini kita sharingnya santai aja ya, biar Santai, nggak santai. terlalu tegang-tegang di saat panas-panas gini. Jadi ini awalnya dulu tahun 2005. Jadi saya baru lulus S1 dan saya diminta bantu di PLL. Waktu itu Ibu Leri juga jadi Iya. bendahara kayaknya. Bendahara abad PLL saat itu. Dan waktu itu eh, Pak Hari kedatangan tamu dari Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia awalnya. Gitu, mereka minta Pak Hari bantu untuk mengecek etimologi eh, beberapa lema yang ada di Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia waktu itu. Jadi ada saya, ada Bu Hermin, ada Pak Lili juga, ada Kang Mumu waktu itu. Terus nah kami bantu untuk mengecek itu. Nah setelah proyek itu selesai di 2006, proyek ini dimunculkan gitu. Fokusnya bahasa Minang, bahasa Sunda, terus bahasa eh, Jawa, bahasa Betawi, baru empat kalau nggak salah fokusnya terakhir itu. Nah, itu prosesnya lama sekali, sampai yang tahap satu pun akhirnya saya baru lihat hasilnya baru kemarin nih dikasih sama LRI. Ini salah satunya, dan bentuknya eh, ini masih berupa data seperti ini, terus ada juga data yang berupa Excel awalnya, waktu itu. Terus, sebentar. Nah, ini yang dari Pak Aliuddin, almarhum, dari bahasa Minang. Tadinya yang lain banyak kan berusaha berupa kotak-kotak seperti ini ya. Bentuknya sebenarnya menurut saya masih belum belum fix, belum ada template yang padu gitu. Nah, ini nanti kita bisa 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 mulai melihat, kita bisa mulai memikirkan bareng-bareng kira-kira template seperti apa yang cocok untuk di kamus etimologi ini nantinya. Itu ini Minang, terus mana lagi ya? Iya, baru baru tiga itu sih yang saya dapat dari Herr Ari kemarin. Sunda juga udah dikirim tapi saya belum belum unduh. Nah, dari situ mungkin diskusi kita ke depan, mungkin dalam 1 atau 2 minggu depan kita bisa masing-masing pikirkan kira-kira formatnya bentuknya seperti apa. Kalau dulu almarhum Mas Toto juga sempat sempat eh, mengangkat lagi proyek ini. Beliau waktu itu buat dalam bentuk Excel, ada di Google Drive. Waktu itu sama almarhum Bu Sali juga ikutan. Saya Nah, juga tapi itu ikutan. nah, eh, Bu Leli juga ikutan, tapi itu belum belum sempat kumpul lagi kan ya, Bu? Belum, Seingat baru saya satu baru kali. baru dua, ya baru 1 kali kumpul kami. Gitu. Nah, jadi pengennya sih itu kita lanjutin lagi dan dengan bentuk yang lebih baik lah. Jadi setiap tim bisa mulai gitu bentuknya. Nah, kalau bisa bentuknya kita seragamkan. Nah, saya mencoba untuk memperlihatkan satu aplikasi yang menurut saya bisa dipakai, yaitu tentang aplikasinya namanya Lexipro. Nanti kalau memang ini setuju, kita bisa pakai aplikasi ini. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa, kalau ini ini satu contoh aja ya, ini kamus bahasa Bambara, salah satu bahasa di mana namanya di daerah Afrika sana. Ini kamus bahasa Bambara ke bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, nanti kalau untuk kamus etimologi ini nanti bentuknya gimana nanti bisa kita sepakati. Kalau etimologi kan berarti mau nggak mau bilingual ya jadinya. Dan ada keterangan definisi tambahannya. Nah, kalau ini kan kamus multilingual yang biasa, jadi dia hanya menyampaikan gloss-nya. Tapi yang menariknya di sini adalah kita juga bisa letakkan gambar di sini. Bahkan kalau kalau mau lebih lebih advance lagi, kita bisa letakkan suara juga. No. Cuma mungkin kita nggak akan sampai ke situ untuk etimologi. Oh, ini ada beberapa keterangan. Jadi ini, oh di sini ada suara juga sih.
Terus dan di sini juga, kita bisa buat kategorisasi. Jadi kategorisasi ini menurut saya pentingnya nanti untuk ketika kita mau mengkuantifikasi. Misalnya mengkuantifikasi, ada berapa banyak sih kosakata serapan di bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Minang, dan itu kategori maknanya apa saja gitu. Jadi kita bisa lihat nanti kategorisasi makna yang, dari kosakata yang diserap dari Minang itu biasanya untuk medan makna yang mana, terus dari bahasa Jawa untuk medan makna yang mana, dari bahasa Sunda medan makna yang mana. Dari situ kita bisa lihat bagaimana nanti, eee, suku-suku itu berkontak dengan bahasa Indonesia. Ini untuk payung besarnya ya nanti ya, ke depannya. Jadi dari sini dengan tambahan informasi kategorisasi ini bisa ngebantu kita ke arah sana. Terus juga kita bisa kasih, catatan juga tentang contoh kalimat. Nah, ini yang di bawah contoh kalimat nih. Yang pertama ini contoh kalimat dari bahasa Bambaranya, terus kedua, contoh kalimat dalam bahasa Inggris, yang ketiga contoh kalimat dalam bahasa Perancis. Nah, karena di Bambara ini bahasa Perancis adalah lingua franca, jadi bahasa Perancis yang ada di sini, gitu. Mungkin kalau kalau di Indonesia statusnya beda lagi gitu. Jadi bisa, bahasa bahasa sasaran, terus, bahasa sumber, bahasa target, sama bahasa lingua francanya misalnya, atau gimana nanti bisa kita, diskusiin bareng-bareng, gitu. Memang kalau memang tertarik nanti saya akan coba, perkenalkan ini lebih dalam lagi, kita coba satu-satu untuk pakai ini, maksudnya satu kelompok satu gitu, misalnya kelompok Betawi satu, kelompok Sunda satu, kelompok Minang satu gitu. Nanti pada akhirnya, eee, apa, kalau udah selesai sebentar, Kamal banyak. nah ini yang ada suaranya ya, suaranya kedengeran Kamal nggak? banyak. Mhm. Nah, kalau sudah selesai nanti ini bisa kita ekspor dalam bentuk Word, export as document. Nah ini kita udah nggak perlu apa-apakan lagi karena sudah secara otomatis dialfabetikkan oleh oleh mereka. Nah, di sini kita bisa atur mau mau batas halamannya, picture size-nya berapa sentimeter dan lain sebagainya, terus gambarnya mau mau pakai teksnya mau berwarna atau tidak, ukuran kertasnya berapa, alignment-nya gimana. Ada di desktop ya. Nah, kebetulan, aplikasi ini hanya bisa dipakai untuk Windows. Ini seperti saya pakai MacBook, jadi saya pasang Windows di MacBook saya. Saya akan tunjukkan hasil jadinya ya dalam bentuk Word. Ya, ini laptop yang satu ini laptop tua. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi perhatikan kalau kita lihat struktur apa makrostruktur dan mikrostruktur kamusnya, kita bisa lihat di sini udah ada di atas ini udah ada keterangannya, dimulai dari I, diakhiri oleh Y misalnya. Dan ini sudah diatur, jadi artinya ini kamus yang dibuat dua apa namanya, dua kolom dengan keterangan bahwa ini bahasa Inggrisnya,
ini bahasa Perancisnya. Ini ada keterangan etimologi dari Prancis misalnya. Terus ini ada cooking verbs dan lain sebagainya. Oke, terus F, nah, di akhirnya ada V. Jadi udah otomatis ya. Ibaratnya kalau pakai ini kita udah bisa menghasilkan kamus siap saji lah. Dan ini juga kita bisa masukkan ini tulisan fonetik seperti ini. Tapi mungkin kita nggak akan sampai ke sana. Tapi kalau kita ada, misalnya kalau kita mau tambah bahasanya untuk bahasa Sanskerta misalnya, karena etimologi bahasa Sanskerta kan belum dibahas juga tuh, belum diangkat. Nanti karena di sini ada teknovi kan bisa menjadi satu amunisi yang bagus untuk penelitian bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno nantinya. Oke, nah ini contoh aja. Oke. Nah, kalau memang pada akhirnya kita sepakat untuk memulai pekerjaan ini, berarti yang perlu kita diskusikan adalah timeline-nya nanti seperti apa, gitu. Terus eh, apa mau pakai aplikasi ini atau kita pakai pakai Excel dulu, baru nanti kita coba untuk masukkan ke dalam aplikasi itu. Nah, karena kalau dilihat dari aplikasi itu tadi, kita bisa mengatur sebenarnya sih. Ini kalau kita tekan edit, misalnya di satu kata bunte aja, kalau kita edit, nah di sini kan kelihatan tuh ada yang LX, PS, GE, DE, GN, DN. Nah ini semua semacam kode. Jadi LX itu like same lemanya. PS itu part of speech-nya, kelas kata. GE-nya itu gloss in English. Jadi gloss atau makna atau padanan dalam bahasa Inggris. Ini eh, contoh, contoh dalam bahasa Inggris, contoh kalimat. Ini GN gloss in national language. Berarti di bahasa Perancis kalau untuk kasus Bambara ini. Ini contoh dalam bahasa nasional gitu. Ini kategorisasinya. Ini tanggal ini di input gitu. Jadi informasinya cukup lengkap. Nah, informasi ini bisa kita bisa kita desain, bisa kita rancang. Jadi kalau misalnya kita kurang, kayaknya mau pakai ini deh, mau pakai kayak gini nih, mau tambah lagi misalnya. Ini contohnya, ini contoh gitu, tambahannya contoh-contoh ada tiga contoh gitu. Ini kita bisa klik di sini nanti ada pilihannya. Oh, nggak keluar ya. Tadi share dulu. Sharingnya kita tukar ya. Ini. Nah, misalnya kita mau tambah nih, klik ini, nanti keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih mau buat cross reference, kita butuh definisi, atau kita butuh encyclopedic information, terus etymology information misalnya. Ya, etimologi juga ada, keterangannya di sini juga, gitu, dan macam-macam. Kalau di sini tanda yang kita cari nggak ada, kita klik yang show all markers nanti, etimology. Oh, nah di sini ada tambahan nanti nih, second dual, second plural, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa atur sendiri kita maunya kayak gimana. Nah ini borrowed word, apa kata pinjaman dari mana, seperti itu.
dan seterusnya. Jadi ini kita bisa bisa atur sendiri desainnya mau seperti apa. Nah, untuk pengaturan desain ini tentu kita perlu diskusikan enaknya seperti apa nanti. Jadi hal yang pertama sebenarnya kita perlu perlu mempelajari dulu nih kira-kira kamus-kamus etimologi yang ada saat ini itu bentuk-bentuknya seperti apa, dan terus, penyajiannya umumnya itu seperti apa, gitu. Nah, kalau memang, eee, tertarik dengan, software ini, berarti nanti kita akan adakan satu sesi atau 2 sesi untuk mempelajari software ini dan kita coba isi dari data yang ada. Kita mulai dari data yang ada di sini nih, data yang ada di sini misalnya, untuk bahasa Minang gitu, atau data yang ada di bahasa apa yang sudah ada kemarin, gitu, sebagai data awal, gitu. Mungkin dari saya itu ya, Herr Ari. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan boleh. Ya, Hmm, ini sangat membantu sekali ya tentu ya untuk penyusunan kamus ya. Apa tadi nama software-nya, Zar? Lexic Pro, Itu gratis kan? Nomor tentu 1. saja. Saya pencinta Ah, gratisan, Bro. kami suka gratisan. Ya, berarti tidak ada halangan lain ya? Mhm, Tidak ada halangan untuk tidak menggunakan ya, karena gratis ya, dan pakai betul, Windows ya. dan pakai Jadi, Windows, betul cocok sekali. untuk kaum jelata seperti saya. Mhm. Tidak kalau di MacBook juga masih bisa diinstal ya, berarti nggak masalah Di juga ya MacBook untuk ke MacBook ya? masih Mhm. bisa diakalin caranya. Iya tadi, enak Mhm. sih. Maksudnya kan kalau kita nyusun sendiri manual ya, terus mungkin ini Mhm, ya kelengkapan untuk satu lemma mungkin beda-beda, itu kalau nanti kosong bisa betul. dikosongin aja gitu, dia tetap Bisa muncul dikosongin itu ya, aja, nggak tapi apa-apa. strip gitu ya? Mhm, iya, Oke. betul. Ya silakan mungkin, teman-teman dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya pertanyaan Anda saya nilai ya, iya. Kuliah banget. Ya Banyak silakan banget sih silakan. terus terang kalau dibilang ada Mhm, pertanyaan, Herari, apalagi belum saya sendiri belum pernah punya pengalaman untuk menyusun kamus gitu ya, Mhm, ilmunya sama sekali nggak tahu, jujur, misalnya sebelum masuk ke software dari teknis aja gitu misalnya, tadi kan, kalau yang dicontohkan dari si Lexic Pro ini kan dia, terdiri atas ya ada definisinya, ada gambar, ada contoh kalimat gitu ya. Nah, misalnya kalau dari contoh kalimat itu kita membuat sendirikah atau misalnya, eee, ya cari referensi juga gitu, untuk oke. contoh Mhm, kalimatnya. Terus yang kedua kalau gambar, itu, bagaimana dengan lisensinya? Jika jika mhm, mau dimasuk juga ke dalam, si software ini gitu ya. Walaupun itu masih jauh juga mhm, sih, kalau untuk iya, software kan mhm, karena awalnya kita mau nentuin dulu ya Bang ya, gimana nih, mhm. teknisnya dan apa Formatnya mau kayak gimana, heeh. formatnya kayak gitu. Terus kalau misalnya udah masuk ke software pun, itu berarti, semua orang akan punya, apa ya, sejenis kode untuk masuk ke kamus ini bersama, jadi semua orang bisa input keroyokan atau gimana? Tapi mungkin tuh teknisnya yang itu belakangan sih Bang, yang awal Heeh, dulu deh Bang. mhm mhm. Oke, makasih. Iya, jadi kayak nah Google kalau Docs yang ya? awal nih menarik nih pertanyaannya. Kamus itu kan ada beberapa jenis kan memang ya. Ada kamus yang, kayak kamus pelajar gitu kan, Oxford Learner apa gitu yang memang dan itu kamus juga ada yang bilingual, monolingual dan lain sebagainya. Nah itu punya sifat yang berbeda-beda. Nah untuk data, ini kita sebenarnya tergantung nih kita mau buat yang seperti apa. Kita bisa pilih corpus base, jadi contoh kalimatnya kita ambil dari corpus langsung. Saya bisa ambil contoh seperti ini, saya share lagi. Ini saya buat kamus bahasa Oirata namanya. Nah, datanya saya ambil dari corpus yang saya buat sendiri, gitu. Iya. Jadi, karena ini bahasa yang nggak saya kenal, jadi Mmm, saya harus mencari
mengidentifikasi dulu yang mana kata, yang mana afiks, yang mana preposisi gitu ya. Ini saya gloss dulu masing-masing. Nah, gloss itu adanya di bagian leksikon. Nah, ini bicara software yang lain untuk purpose-nya ya, gitu. Nah, di sini ada sekumpulan kata yang pada akhirnya saya kumpulkan untuk menyusun analisis dari korpus ini, gitu. Nah, di sini ada macam-macam. Dan ini total ada berapa kata gitu. Kalau saya lihat di dictionary. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Dan itu, nah ini kalau dari sini berarti ini nanti bisa kita ekspor ke Lexipro itu tadi. Gitu. Kalau kita mulai dari korpus untuk sesuatu yang kita belum tahu sama sekali, itu yang jenis pertama. Oke. Jenis kedua, kayak yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan penutur-penuturnya dulu nih. Misalnya Kak Icul sebagai penutur Betawi misalnya, pasti bisa mengenali kan kosakata bahasa Betawi gitu. Nah, kita pakai intuisi. Itu kamus yang penyusunan kamus yang kedua. Tapi intuisi bukan sembarang intuisi tentu saja. Kita butuh yang namanya linguistic evidence kan. Nah, linguistic evidence itu bisa kita pakai dari sumber. Sumbernya apa? Kamus lain. Misalnya kita pakai sumbernya untuk Betawi itu kamus Betawinya Abdul Hair misalnya. Gitu. Itu bisa kita pakai. Terus Minang kita bisa pakai kamus Minangnya siapa gitu. Terus Sunda, kamus Sunda banyak dari yang Sunda kuno sampai yang sekarang sebenarnya udah ada beberapa. Jawa apalagi gitu. Nah, kita bisa pakai sumber-sumber itu. Nah, itu yang kami lakukan ketika menyusun kamus etimologi ini pertama kali. Karena pertanyaan kayak, kita tahu dari mana sih kata ini etimologinya dari bahasa Betawi bukan dari bahasa Jawa gitu. Atau meskipun ada di dua kamus, ada di kamus Jawa, ada di kamus Betawi, tapi kenapa kita milih asalnya dari bahasa Jawa gitu? Nah, tentu kan kita punya pertimbangan linguistik di balik itu bahwa bahasa Jawa itu lebih tua gitu. Nah, mungkin kosakata bahasa Betawi ini, kosakata bahasa Indonesia yang ini diserap dari bahasa Betawi, tapi bahasa Betawi itu menyerap dari bahasa Jawa misalnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat alurnya gitu. Gitu. Jadi caranya kayak gitu untuk sumber ya. Jadi bisa yang pertama kita penelitian langsung, kita kumpulkan korpusnya. Yang kedua, kita andalkan intuisi yang saat ini kita angkat karena kita akan bagi per bahasa kan. Jadi yang nanti yang orang Sunda ya bahas orang Sunda gitu, yang Betawi kita akan masuk ke Betawi kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, eh, yaitu kita perkuat sumber-sumbernya terkait dengan sumber gambar. Nah, sumber gambar itu kalau penelitian lapangan langsung biasanya dia pasti punya gambarnya. Dia pasti akan foto sendiri dulu gitu untuk ngejelasin. Tapi kalau emang nggak ada, kita cari sumber-sumber gambar yang memang representatif, dan kalau untuk kasus ini ya minimal gratis lah gitu. Dan kita nggak perlu ribet dengan izin copyright dan lain-lain gitu. Terutama kalau ini memang mau diterbitkan di Gramedia, nanti akan rumit pengurusannya. Tapi biasanya untuk bidang penerbitan, mereka punya bagian-bagian khusus yang mengatur sumber-sumber itu nanti, terutama untuk gambar ya. Gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Kalau untuk yang teknis pelaksanaan, nah ini tuh sifatnya database. Gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa kerja keroyokan di dalam satu online platform gitu misalnya. Tapi kita bisa nih misalnya, oke 30 hari pertama gue yang ngerjain dulu ya. Nanti database-nya kita simpen. 30 hari kedua, database yang hasil kita serahkan ke rekan kita yang satu lagi. Jadi rekan kita yang kedua itu mengerjakan database versi tanggal sekian gitu. Nah, database itu yang kita catat. Nanti database versi tanggal sekian, tambah sebulan lagi,
udah selesai pengerjaan sebulan, ke database sekian nanti bisa dikirim ke rekan ketiga misalnya. Gitu. Nah, mungkin hasil akhir ada di orang yang terakhir terima database itu. Gitu. Nah, nanti ketika masuk ke orang pertama lagi, kalau bisa pakai database yang terakhir. Jadi datanya semua sama. Gitu. Caranya nanti cara pengerjaannya seperti itu. Tuh. Ya mungkin pada akhirnya agak rumit ya. Tapi selama kita masih bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan itu, menurut saya sih bisa untuk dicoba sih. Berarti estafet ya caranya ya. Iya, betul. Kayak kita, tapi nomor Hmm, satu memang harus ketemu dulu terus menguasai betul. software-nya dulu ya. Mm-mm. Baik, baik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di Silakan. LLM itu ada kamus yang Betawi Abdul Khair tadi itu. Ada dong. Ada dong. Pernah ya kan, pernah main KL tapi nggak lihat-lihat, mohon maaf. Ya. Itu sebenarnya Ya, rencananya ada. begini. Kamus-kamusnya banyak kok. Banyak kamus tapi rencananya ini ya, rencananya kalau punya dana itu maunya kita melibatkan mahasiswa terus kita bikinin katalog koleksi kamus, koleksi buku gitu loh. Nanti baru dipisahin lebih rapih lagi ya di lemari-lemari ya, karena itu kan buku-bukunya masih agak campur aduk ya. Terus juga banyak buku terbitan RRL, mungkin nanti bisa disortir, ada lemari yang nggak bisa kelihatan itu yang khusus buat buku-buku terbitan kita. Rencananya sih mau dibuat sinopsis per buku, kita bisa taruh di Instagram, atau nanti ya enaknya kalau ada mahasiswa tuh yang bisa ngerjain memperbarui WordPress-nya ya. Betul. Ya itu hanya rencana. Sekali lagi tanpa dana dan ya sumber daya yang mencukupi itu agak sulit, tapi saya rasa kalau biar bisa diakses banyak orang sih harus dibuat begitu sih. Betul. Jadi kita juga tahu ya, maksudnya ya simple aja kayak katalog di Word kan juga cepat tuh ketahuan kan, kita bisa search kan langsung keluar. Nanti enaknya pakai cara apa ya? Kayak cara intuisi udah paling ini ya, cepat ya. Terutama kan Untuk juga banyak searching ya pilihan bahasa-bahasa kita baru itu ya. dulu. Betul. Jadi tidak harus lagi kita scan teks terus kemudian diubah, dibikin korpusnya dulu. Meskipun itu yang paling keren sih, yang paling Ya. apa ya, ilmiah lah istilahnya lah. Tetapi kalau Oh kita iya, mau dan satu lagi nih ya, Herari. silakan. Zaman itu, saat itu tahun 2006 itu, 2006-2007 itu, cara kami mengerjakan adalah kami secara manual, jadi sumber utamanya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kami telusuri misalnya saya lema A, Bu Hermin lema B misalnya. Jadi saya telusuri lema A, terus yang kira-kira, oh ini kayaknya bahasa Betawi tandain gitu. Jadi sangat manual tuh. Telusuri semua gitu. Makanya pengerjaannya lama gitu. Tapi Tahun yang bisa bahasa selesai Jawa, menurut saya, yang bahasa Jawa juga sama kurang lebih. iya sekarang gitu juga ya kalau nggak salah ya. Mereka Ya seperti itu lagi deh. sekarang tetap seperti itu. Gitu. Tapi untuk yang bahasa Jawa sebagian udah ada labelnya di itu di KBBI. KBBI online ya. Iya. Kalau ada labelnya kan lumayan ngebantu kan. Kita nggak perlu, kalau udah tahu ada labelnya, udah kita nggak perlu cek lagi gitu ibaratnya kayak gitu. Atau kalau nggak yakin ya tinggal dicek lagi gitu. Jadi ini benar-benar pekerjaan yang butuh kesabaran, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru gitu. Yang penting ada progres. Tuh. Iya. Atau mungkin ini ya, apa ya, kayak saling mencatat kosakata apa yang Betul. nanti kan kita akan bagikan ini ya, apa, skripnya ya, Zahar ya. Nanti teman-teman lihat dulu kira-kira, oh kosakata apa aja yang belum ada gitu ya. Mungkin awal-awal nanti kita bisa kerjakan di tim ya, atau kalau bagus sih sebenarnya ngumpul Iya, semua, terus kita belajar bareng-bareng. Tapi bisa juga nanti kita minta kesediaan Bung Nazar ini untuk per tim ya. Bagaimana ya. cara pengerjaannya secara langsung lah.
Karena kan kita kan tadi, oh secara teoritis, oh iya begini, cuma kan kalau ngerjain sendiri, ngeklik-ngeklik sendiri itu baru bisa ya. Kalau belum mah apalagi yang kayak saya, dosen zaman batu, ya. Nah, silakan yang mau ditanyakan lagi. Oh, Bu Leli udah pengalamannya udah banyak nih. Bu Leli bahasa Sunda ya, sama Sonya ya, sama Teh Harni sepertinya. Teh Novi juga Sunda kan? Pengalaman sih enggak. Ih, enggak. Ibu mah pura-pura aja, itu fotonya di LLL ada. Ada bukti, ada bukti. Ada bukti. Ya, Fris. Ya, Mas, enggak. nanya dong Mas. Ya, silakan Teh. Itu apa? Nanti untuk akhirnya nanti loan word atau yang pinjaman itu juga mau dimasukkan atau enggak? Terus kalau memang kata pinjaman itu alasannya apa ya maksudnya? Kalau kita menentukan sebuah kata itu adalah kata pinjaman itu apakah kita perlu penelitian dulu atau ya udah pakai misalnya Russell Jones atau apa gitu? Gimana Mas? Bang? Kalau menurut saya nih Teh, kita akan tahu misalnya kan soalnya sumber kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau saya sih saya bisa ngelihat paling enggak merasakan bahwa ini kayaknya kosakata ini Betawi banget deh gitu. Jadi paling nggak kecurigaan pertama seperti itu. Nah, setelah itu baru kita cek ke kamus Betawi itu pertama. Kita juga bisa cek ke tadi ke kamus kata serapan kayak dari Russell Jones, dari beberapa kalau nggak salah Badan Bahasa juga udah ada kamus kata serapan juga gitu. Nah dari situ baru kita lihat nanti yang paling tuanya bentuk yang mana gitu. Terutama yang berkaitan sama bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Tuh. Karena kadang ada yang kita anggap itu bahasa Jawa misalnya. Tapi sebenarnya yang bentuk tuanya adalah bahasa Sanskerta gitu. Cuma masuk melalui Jawa kuno gitu. Dari Jawa kuno baru ke bahasa Indonesia gitu. Gitu ya. Nah, yang seperti itu biasanya ada cirinya entah dari bunyi-bunyi semivowel atau semivokal misalnya gitu. Dari bunyi-bunyi seperti itu kan bisa kelihatan ciri khasnya bahasa Sanskerta seperti apa gitu. Jadi ada selain itu kita juga bisa melihat dari sudut pandang perubahan bunyinya dari fonologinya gitu nanti gitu. Tapi itu tahap yang berikutnya. Yang menurut saya sih kita sebenarnya bisa buat beberapa tahap. Tahap pertama kita pengenalan aja dulu, pengenalan atau minimal secara intuisi dulu kita kumpulkan dulu. Setelah itu baru kita cek lagi pembuktiannya dan lain sebagainya gitu. Dari situ untuk mendukung ke arah sana. Nah, mengenai motivasi peminjaman, nah itu bukan di kamus ini nanti. Kalau motivasi peminjaman menurut saya justru setelah kamus ini selesai, baru kita bisa analisis bareng-bareng nanti yang kata serapan bahasa Sunda bisa nulis tentang motivasi dan tadi sesuai yang saya sebutkan setelah kita tuliskan kategorisasinya, misalnya lebih banyak kosakata kategori apa yang dipinjam nih dari bahasa Sunda gitu. Berarti dari situ kita bisa lihat. Saya waktu itu pernah beri satu contoh sebentar. Bentar ya, saya cari dulu. Oke. Jadi waktu
tahun yang lalu saya pernah berbagi tentang ini kata serapan dalam bahasa Indonesia tahun 2020 waktu itu. Jadi di dalam bukunya Uri Tatmor ini di tahun 2009, entah. Nah ini kelihatan bahwa eh, ada proporsi kosakata pinjaman dalam bahasa Indonesia yang paling besar itu kata pinjaman yang paling besar itu dari bahasa yang sumbernya dari bahasa-bahasa di wilayah Jawa itu 8,9%. Di wilayah Jawa tuh artinya bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Itu 8,9% dari total kata pinjam. Jadi total kata pinjaman tuh ada 34,0% di bahasa Indonesia. Jadi sepertiga dari kosakata bahasa Indonesia itu kata pinjaman. Terus dari bahasa-bahasa di India itu dari Tamil, dari Malayalam dan beberapa bahasa lainnya itu 8,4%. Dari bahasa Belanda itu 6,4%, bahasa Arab, Persia itu 5,7%, dan seterusnya. Portugis, Chinese, bahasa-bahasa di Sumatera, Minang berarti termasuk di sini 0,4%, unidentified source, dan miscellaneous languages itu yang kecil-kecil. Gitu. Terus kalau kita lihat, nah yang menariknya adalah di tulisan Tatmor ini, dia menemukan bahwa bahasa-bahasa di wilayah Jawa dan bahasa-bahasa di India itu lebih banyak menjadi donor untuk kata pinjaman yang kelas nomina, gitu, nouns. Tapi bahasa-bahasa India itu paling banyak menjadi donor kelas kata adverbia, adverbs. Jadi karena itu bahasa Sanskrit, gitu. 15,4% dari 8,4% itu 15%-nya itu kelas katanya adverbia. Gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kebanyakan kebutuhan adverbia, kebanyakan bahasa Indonesia itu memang awalnya mungkin belum banyak mengenal adverbia gitu. Jadi adverbia kita itu kebanyakan dipinjam dari bahasa-bahasa di India gitu. Nah, kalau kita bisa melihat kategorisasi ini, kita paling nggak bisa mengenali motivasinya apa sih sebenarnya gitu. Apakah sekadar karena bendanya nggak ada di bahasa Indonesia atau ada kebutuhan tertentu gitu. Jadi misalnya dari bahasa dari bahasa Cina misalnya, mungkin kosakata makanan lebih banyak di sana. Berarti kan eh, pendekatan atau motivasi yang masuk adalah motivasi kultural gitu, karena kontak yang terjadi secara alami misalnya. Kalau Belanda misalnya lebih banyak kosakata meskipun nomina tapi lebih banyak yang berhubungan dengan undang-undang gitu misalnya atau pemerintahan. Berarti motivasinya awalnya politis gitu. Nah, itu baru bisa terjawab setelah kategorisasi dan data-datanya ini lengkap gitu. Penghitungan ini baru bisa dijalankan setelah itu. Tuh. Itu kurang lebih ya. Seperti itu. Terus nah ini penambahan kosakata dalam kamus nih. KBBI 1 itu masih 62.000 kata. Itu KBBI 1 kan tahun 88. Nah, sekarang tahun 2016 di KBBI 5 itu 108.000 lema. Artinya sudah bertambah hampir 2 kali lipatnya gitu. Nah, pertanyaannya sumbernya dari mana aja gitu. Karena kan kata nggak muncul gitu aja. Tuh. Jadi menarik nih. Sebenarnya kita bisa melihat ke akarnya nanti dari sini. Jadi etimologi itu bukan sembarang etimologi, tapi itu mulai dari apa ya? Kita bisa melihat bagaimana perubahan bisa jadi bagaimana perubahan peradaban atau di mana jejak-jejak dari peradaban-peradaban sebelumnya yang
ketinggal di kosakata itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi begitu kakak-kakak. Itu Makasih yang Bang. tadi sudah diseminarkan belum itu Bung Nazar itu? Boleh lah. Diangkat lagi lah, boleh lah. Boleh. Bisa diatur. Itu udah dipresentasiin ya, Zar? Iya, waktu itu udah dipresentasiin. Di mana, Zar? Gimana ya, lupa ya. Kayak di Prodi Indonesia kok kayaknya. Udahlah, di Brolink lah minimal lah lagi lah. Atau Boleh. bikin seminar lagi kita. Bisa Udah paling, diatur. atau yang ikut itu tuh, yang ikut bulan September ya, itu aja kali bahannya. Boleh. Oh iya, Bisa. teman-teman minta bantuan juga ya untuk menyebarkan lagi yang buat acara bulan September itu. Nah, kita sih baru kemarin sih sama Mbak Cisa udah bilang sih nanti mau akan dipasang di webnya FIB gitu ya. Karena yang ya lumayan sih baru ada satu abstrak yang masuk. Saya juga udah coba di teman-teman yang kita kenal lah. Nanti juga akan ada tapi tahu kan yang di poster itu yang waktu itu sempat ada di grup ya. Iya. Ada itu ya, yang motivasi gitu ya. Iya. Yang kayak gitu motivasinya. Iya. Benar. Jadi orang tuh suka salah baca, terus begitu baca kaget. Motivation apalah gitu. Iya, kayak Buati juga nggak baca-baca lagi, tahu-tahu oh iya saya dulu neliti motivasi masuk jurusan prodi Korea sama jurusan bukan yang itu bukan. Oh itu ya pasti pertamanya gitu kalau nggak baca dulu. Iya. Kalau dari judul doang. Iya, soalnya itu lumayan ya, kan itu karena seminar internasional ya, meskipun tidak diberi judul seminar internasional. Lalu buat teman-teman yang ada di daerah juga akan ada ongkosnya ditanggung DAD. Dari Depok enggak? Iya, dapat kamar juga di Santika nanti rencananya. Ari, saya mau lihat posternya. Saya belum lihat. Saya belum lihat posternya, nanti boleh di-share. Boleh. Makasih Ari. Sudah lihat cuma belum sekilas doang. Itu hilang. Iya. Makasih. Nanti saya share di mana? Oh, di grup ini ya? Iya, boleh. Di grup. Bingung. Makasih. Iya, soalnya apa nih? Boleh dong, tasonya. Yang mana nih? Ya, boleh lah. Semua boleh di-share. Kita orangnya semua open access. Iya. Alah. Jadi paling itu, Ferrari. Wah, tentu banget nih. Di MLI juga udah ya, Zar ya sebenarnya ya. MLI, ya. Tapi kayaknya memang harus lebih kita iniin ya, kita kasih deskripsinya lagi singkat ya di bawahnya ya, biar lebih ada. Nanti mungkin rencananya akan diperpanjang, tapi kita belum rapat lagi sih, mau berapa lama. Tapi mudah-mudahan kalau nggak perlu diperpanjang, soalnya kan hanya untuk 20 peserta ya, teman-teman. Terutama Icul nih, harus ikut Icul nih, kan ada Advolen nih. Tapi Advolen nggak hadir ke sini kan, Hari? Nggak tahu, iya. Nggak ya? Advolen mungkin Zoom ya? Kemungkinan Zoom. Sama David Gill-nya kayaknya akan Zoom juga. David Gill, ya. Oh iya, kemarin kita sempat sampaikan ke Mbak Tessa, oh iya nih ketemu tahun 2016 kirim emailnya. Iya dong Mas, terus saya dibalas emailnya. Oh langsung terus dibalas. saya jadi bingung. Luar biasa. Akhirnya dibalas emailnya. Terus kayak ya ada beberapa yang oh iya ternyata ya itu cukup tough gitu ya. Jadi ya udahlah nanti iya. Jadi mikir-mikir dulu nih balasnya mau. Iya, katanya lagi saat-saat sulit sekali di tahun-tahun itu. Gitu sih, cuma ngomong gitu doang kemarin. Iya, tapi itu didetailin gitu deh, jadi nggak enak juga. Saya jadi nggak enak. Enggak apa-apa, santai aja. Kan enak ya kalau kita agak mempersempit dunia. Ya mempersempit dunia. Orang jauh-jauh ketemunya kesini-sini lagi. Wah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, udah makin jelas ya kayaknya kita mesti gimana gitu ya. Ya paling nanti kalau emang itu kita tentuin dulu mau ketemuan yang selanjutnya kapan. Terus
mungkin agendanya kita sepakatin lagi mau mulai apa gitu. Paling enggak sih kita kita mungkin omongin ritme kerjanya dulu kayak gimana nanti. iya. Yang kebayang sih kayak kita ngomongin timeline, teknik ya. Mm-mm. Saya Betul. rasa sih kalau kita tekniknya sudah paham sih kayaknya mulai bisa sambil jalan sambil belajar sih untuk itu sih. Mm-mm. Tadi ya kelihatannya simpel ya, nggak terlalu sulit ya kelihatannya ya. Atau nanti gimana caranya kita mindahin dari script yang ada ke software-nya atau gimana deh, nanti Nazar yang paling tahu kan. Apakah kita Siap, masih Kakak. kerja di media yang lain dulu atau Mm. mau dibikin kayak Google Docs dulu? Bisa nggak sih itu bikin Google Docs? Baru kita Bisa. nanti belakangan pindahin ke software itu ya, pakai software itu ya. Kayaknya itu lebih gampang ya. Iya. Iya. Nanti kita coba aja dulu. Yang penting pelajarin dulu, terus nanti baru setelah pelajarin dan ngejalanin, baru ini sanggup nggak kira-kira gitu. Nah, Ya, ngumpul di LLL, betul Kak Son? benar-benar. Kapan-kapan, jadi kita rapatnya offline. Nanti konsumsi dari Hera Ari. Asik. Baik. Konsumsi dari saya. Tapi Bang, yang intuisi itu sangat-sangat challenging ya. Iya, tentu sekali. Paling Justru enggak itu akan karena itu kan ada teman-temannya ya. Soalnya intuisi saya kayak lebih perlu mengecek ya. sekaligus mengecek kebetawianmu, Kak Icul. Nah, itu nih Seberapa kayak betawikah dirimu? mempertanyakan diri sendiri jadi. Nanti mungkin kita bisa bikin versi TikTok-nya ya. Jadi anak muda lebih terlibat. Iya, versi TikTok. Ya. Iya. Awalnya bikin kamus, ujung-ujungnya cuma bikin TikTok. Cuaks. Ya elah. Ya. Gitu ya. Kan lu yang ngajarin. Oh, gue ya. Baiklah. Kalau Ari bukan cuak, cilok. Cilok matiwi, tukang cilok. Kalau cilok bangsa keluar. Set. Sip. Oke. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa kembali tidur siang. Terima kasih. Tidur siang. Ari, Pak Bang Nazar, saya mau tanya. Ya, boleh. Saya kan baru pertama kali ikut kayak gini. Terus tadi kan udah pada bilang untuk yang pertama kali kita lakukan adalah yang mengumpulkan kosakata gitu ya, pakai intuisi. Nah, maksud saya gini, masih belum ngerti bagaimana kita cara bekerjanya gitu. Karena kan saya mewakili bahasa Betawi. Apakah saya harus mencatat kata-kata Betawi yang saya ketahui atau bagaimana? Jadi masih benar-benar nggak harus mencatat gitu. Tapi pakai, kalau dalam linguistik itu ada yang namanya rata bahasa gitu. Kita akan tahu, kalau Chomsky bilang kan, kita tahu kalimat itu grammatical atau ungrammatical itu kalau kita lihat dari ini kalimatnya benar tapi kok kenapa kayaknya gue nggak terima ya gitu. Misalnya kayak di dalam bahasa Indonesia tuh contohnya apa ya, kalau ada misalnya berkuda itu kan oke ya, bermotor itu oke. Tapi kalau ada bergajah misalnya, nah mulai merenggut kan, nah itu rasa bahasa gitu, itu intuisi gitu. Ada yang aneh dengan ini nih gitu. Jangan bilang rasa bahasa itu telah mati. Bahasa pernah menyakitiku, rasanya telah mati. Iya benar-benar ya. Kalau bahasa Jerman Sprachgefühl, benar-benar rasa bahasa. Ya. Jadi kurang lebih kayaknya tetap perlu dicatat deh, Zar. Perlu memang. Tetap perlu Jadi dicatat deh. Ketika kita lihat kamus besar bahasa Indonesianya, terus kita list misalnya dari lema A misalnya, kita cek terus, oh ini kayaknya ada yang menarik nih. Kayaknya sih kecurigaan gue pertama ini dari bahasa Betawi deh. Ya udah catat aja dulu satu. Nah nanti setelah dicatat, misalnya satu hari dapat 10 kata misalnya, ya itu kita akan cek di kamus-kamus lain, di kamus Betawi misalnya kayak gitu, untuk mendukung intuisi kita itu gitu.
gitu. Nah, berarti nanti kita Jadi itu akan bagi itu alfabetis teknisnya juga seperti ya? itu kurang lebih ya. Iya, kita akan bagi Oke. secara alfabetis. Oke, Nah, tapi kita siap. lihat dulu di naskah yang sebelumnya itu sudah sampai alfabet mana. Iya, siap. Berarti kita tujuannya melanjutkan naskah yang sudah ada sebelumnya. Betul sekali. Oke, siap. Iris mau nanya nih kayaknya. Hmm. Iya, sama saya juga kan baru juga ya. Terus saya juga Betawi juga, gitu. Jadi kelompok Wah, luar Betawi. biasa. Mantap ya Betawi. Geng Betawi. Oke. Kalian harus bikin geng Geng ya. Betawi ada 3 ya berarti ya? Eh, Ini 3 Iya, orang Betawi bertiga. ada 3 ya. oh, Sama saya juga kan Singa-singa muda masih Betawi. iya ya. Iya, cuma masih ya karena baru pertama kali jadi juga masih bingung untuk teknisnya. Tapi tadi kan juga saya Puput juga kurang lebih nanya perihal teknis ya. Sama ini juga tadi misalnya kan kalau kita mengerjakan misalnya kan tadi dengan intuisi terus mungkin kayak tahu kosakata ini terus kita coba cari tahu lagi gitu kan. Tapi kan ini kan misalnya untuk Betawi 3 orang. Terus ternyata kan juga sudah ada kamu sebelumnya ya dan kita melanjutkan ya kan. Dan itu alfabetis. Nah, tadi tiba-tiba tuh terpikir begini misalnya karena kan kita 3 orang nih untuk Betawi. Misalnya tuh ternyata misalnya saya nemu kosakata ini satu, misalnya apa gitu misalnya. Nah, misalnya kosakata diawali dengan huruf N gitu. Terus ternyata Putri juga Puput juga menemukan kosakata yang sama dengan saya atau bahkan Kak Icul juga menemukan kosakata yang sama dengan saya. Nah, itu apakah kita nanti akan jadi pembagian kerjanya misalnya apakah dibagi aja atau memang nggak apa-apa kayak gitu misalnya walaupun ketemu yang kata yang sama tapi kan mungkin beda pandangannya atau gimana biasanya? nah, itu bisa nanti tergantung diskusi kita maunya kayak gimana. Bisa misalnya kalian bertiga tiga-tiganya lema A semua. Terus kalian bandingin hasil temuan kalian gitu. Terus bisa juga yang cara kedua adalah kalian Icul lema A, kemudian Iput lema B, dan Iris lema C misalnya. Kan berarti pasti akhirnya udah pasti beda dong gitu. Nah, karena lemanya udah beda gitu. Nah, tentu ada plus minusnya nanti. Nah, nanti kita bisa pikirkan lagi itu plus minusnya gimana. Mungkin yang lema A kalian bertiga keroyokan terus kalian bandingin itu bagus, tapi pengerjaannya jadi 2 atau 3 kali Lebih gitu lama. kan. Lebih lama gitu. Sementara kalau yang tadi satu-satu pengerjaannya cepat, tapi mungkin bisa jadi kok language competence kalian atau tingkat kebetawian kalian beda-beda misalnya gitu. Jadi ya mungkin yang satu miss, yang satu enggak, dan yang lain gimana gitu. Tapi yang masalah gitu. Yang namanya kamus kan selalu berkembang gitu. Mungkin di penelitian selanjutnya akan ada tambahan lain. Iya. Itu jadinya. Jadi jangan terlalu khawatir teknisnya dulu. Kita temu dulu, terus ya sebentar ini. Aksa Kita udah ketemu mau dulu, terus bobo. nanti Enggak, udah mau hak jalan saya ini. ini katanya. Ngantar Hak berenang. aku nih. Hak aku dirampas Iya. teman-teman ayah. Jadi berarti Iya, untuk jadi saat ini kita belum gerak ya, masih tunggu pertemuan belum. Masih tunggu pertemuan selanjutnya. Nah, Kita masih ngulet-ngulet aja, belum gerak. ini semacam pemanasan sebentar. Oh, oke. Tuh. Ya. Sip. Kak Bro, Baik. saya antar anak dulu ini Kak Bro. Oke, Oh, mau terima kasih kemana? banyak Bang Nazar. Nanti kita sepakati lagi ya. kasih. Mungkin yang Berenang. paling longgar Nazar hari Jumat kayaknya ya. Jumat Iya. siang ya. Heeh. Atau mungkin nanti kita coba cari hari lain deh. Mungkin biar teman-teman kayak Iris Puput kan biar nggak khusus ke kampus tuh kapan gitu. Kalau Oke. memang kalau teknis nggak bisa daring ya. Betul. Iya. Harus di ruangan. Iya, bawa laptop Kalau masing-masing kesel lah kan nggak biar kita bisa mulai coba ngotak-ngatik si software itu. Iya. Wah, Harus itu ditunjuk. menarik juga sih. Harus Kalau saya bisa. ditunjuk langsung di depan Betul. matanya. Saya udah Benar. cari-cari ini di internet gratis ya Pak? Iya Bang? Iya. Iya, gratis. Oh. Ya. Oke. Wah, Oh, gratis. Nazar waktu itu inget Ya. ini yang multilex itu kita bisa ngisi sama-sama kan karena itu di Iya, Docs betul. ya. Karena di Jadi Docs itu di Excel. Iya. Tapi Berarti kita nggak semua pakai Apple. Tapi saya bisa akses Di Excel
Iya. Sebentar. Oh, sebentar. Tapi saya ini sih belum ngerjain sih, baru lihat aja perkembangannya, ada yang ngisi gitu ketahuan. Iya. Nah, itu juga sebenarnya harus dilanjutkan tuh, tapi Nanti berikutnya. Nanti malah dulu kita iya. atur nafas dulu, Bro. Ngatur nafas. Ya, kalau bisa yang Satu. etimologi dulu deh. Kalau yang Iya. dari teman-teman jurusan Jawa udah kelar kan kita sudah ini ya bisa Betul, ada juga. Mungkin Ya, setahun ya. Oh, kalau Hmm. setengah tahun jadi keren sih sebenarnya. Cuma mungkin berat setahun lah. Ya. Dan Kita jangan terlalu realistis beban karena lah. Jangan karena kan kita terlalu cuma ambisius juga. ya cuma nambahin aja. Karena kan sebenarnya udah ada ya. Cuma takutnya dalam sekian tahun belakangan ini ada kosakata baru gitu ya. Ya siapa tahu gitu ya, opa sudah diserap dalam bahasa Betawi gitu ya. Puput yang menyebut nih. Opa gitu ya. Opa. Masuk bahasa Betawi ya, kayak masuk KBBI kan. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin. Oke. Ya. Baik. Oke, Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Iya, makasih Kembali lagi. Nazar, Ari, Semuanya. Ditunggu ya. semuanya. Link buat Ya. rekaman Ada. YouTube-nya Zar. Semuanya. Iya, Kasih Tenoki, Nanti ini Bu Leli, dari semua. rekamannya sama-sama. kan saya download malam ini ya. Nanti saya share lagi rekamannya. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Keren nih. Akan tayang di channel kita. Ya.